Rame, seru banget ngeliat kalian, halo halo, ada yang share kalau dari Bali. Ayo dong, yang lain juga share dong, dari mana dong? Halo, halo, aku dari Bekasi, aku korban banjir. Siapa di sini yang dari Bekasi dan korban banjir juga? Aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman kita yang, merayakan puasa, teman-teman muslim kita, dan teman-teman Katolik yang pantang dan puasa, oke? Ada yang dari Bekasi juga tuh, ada yang dari Pamulang, yang dari Bekasi banjir juga nggak? Aku korban banjir, kamu korban juga nggak? Tapi aku bersyukur sih aku VA gini, jadi walaupun korban banjir bisa kerja seling-seling. Oke. Dari mana lagi nih? Palembang, Pamulang, Riau. Ada yang dari Jakarta juga ya. Halo semuanya. Oke, ini adalah masterclass. Jujur ini masterclass pertamaku, jadi sabar-sabar dengan aku ya. Siapa yang pernah ikut workshop yang aku yang bawain? Ayo ngaku di sini siapa yang pernah? Nah, ini tuh beda jenis, ini masterclass, jadi lebih seru, banyak pembelajarannya yang akan kita bagikan. Jadi aku langsung aja nunjukin slide ini ya. Oke. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal strategi jualan via email. Ini sih penting banget buat aku karena aku sering banget urusan email marketing juga, cuman sejujurnya aku nggak jago email marketing. Untungnya di tim aku tuh ada tim marketing, dia bantuin juga bikin konten-kontennya kayak gitu. Nah, sekarang kita ada juga nih Alita, dia dari batch 14. Dia akan ngajarin gimana cara bikin email marketing ini. Ini ilmunya top chair, mantap banget sih sejujurnya. Oke, aku lanjutin. Nah, nanti selama di masterclass ini, kalian kalau bisa sekarang cek dulu nih handphonenya. Udah matiin belum notifikasinya? Jadi supaya kalian bisa fokus maksimal. So, infonya tuh banyak banget. Bahkan aku aja mau ikut belajar bareng nih sama kalian. Mau lihat Alita ngajarin apa aja ntar. Jadi kalian siapin juga catatan buat tulis-tulis apa yang kalian ngerasa ini penting. Terus kalau kalian ada botol minum kayak atau mau siapin kopi, siapin dari sekarang. Jadi nanti pas waktu bahan yang udah bener-bener core-nya itu kalian nggak gerabak-gerubuk sendiri, ngerti kan maksudku? Di sini juga ada moderator yang akan bantuin jawab-jawabin pertanyaan, karena terlebihnya kayak aku dan Alita pasti kita fokus sama slide kita dulu. Moderator akan bantuin jawabin kalian, nanti di sesi akhir aku akan buka juga untuk Q&A kok. Terus tolong be respectful to others ya, mau itu ke moderator, mau ke teman-teman, pokoknya di sini kita share positive vibes aja. Walaupun kadang aku suka keluar kata-kata yang tidak baik juga, maaf ya. Oke. Nah, ini adalah sesi 2 hari. Masterclass ini di day 1 sama day 2 ini better kalian screenshot aja, tapi tolong bikin screenshotnya aku lagi cantik. Oke, jadi ada banyak pembelajaran, mau itu di day 1 ini pun sudah banyak bobotnya, di day 2 itu lebih lagi, masuk lagi ke dalam gimana cara kalian benar-benar bisa jualan, bisa cuan dari email marketing ini, oke? Untuk yang sekarang hari ini nih kita akan pelajarin apa aja yang kayak virtual assistant itu apa, selain email marketing pun bisa lakuin apa lagi, terus gimana email marketing ini sendiri, nanti juga ada live demonya, ada Q&A juga sama speaker kita Alita. Terus aku akan terlebih lagi akan ngomongin soal SGB Virtual Assistant Course, oke? Jadi temenin aku sampai akhir. Terlebih kalau kalian ikutin terus, ini akan kita bagikan ebook top platform to find virtual assistant jobs di tahun 2025 ini. Karena ada banyak banget platformnya. Kayak aku sejujurnya aku suka pakai LinkedIn, tapi dulu aku pakai Instagram. Dulu sekarang aku LinkedIn. Nah, ada banyak lagi itu kan masih platform yang kelihatan normal apa yang kayak awam aja tahu ada Instagram, ada LinkedIn gitu. Tapi kan ada banyak lagi aplikasi-aplikasinya. Ntar kita akan bagikan. Jadi temenin aku sampai akhir untuk dapat ebook ini. Oke? Terus kalau besok nemenin lagi sampai akhir lagi, kita kasihin lagi. Jadi ada 2 bonusnya. Ya. Kalau biasanya webinarku kan cuma sekali. Nah, ini karena 2 hari, ini sesi yang 2 hari nih. Kalian harus nemenin sampai akhir, jadi kalian dapat lagi ebook soal email marketing 101 ini. Apalagi ini cheat. Gak enak banget ya kata-katanya cheat sheet. Dan akan
kita bagikan sertifikat lagi. Enak banget nggak sih? Ini udah free masterclass dapat sertifikasi lagi. Dulu zaman aku belum ada kayak gini. Makanya ini harus banget dimanfaatkan. Sertifikasinya ada signing-nya Tania sama Alita sendiri. Jadi kayak bener-bener sudah sangat amat terakreditasi yang kalian bisa pakai dibawa kemana-mana. Oke, aku udah pelajarin email marketing loh, itu loh. Jujur ya, buatku yang sudah menjalankan virtual assistant, aku bersyukur aku tidak mengambil S2. Jahat ya, maaf ya. Maksudku adalah, bahkan ijazah S1-ku aja tidak berguna gitu, kayak mereka nggak ada yang peduli dengan ijazah itu, tapi sertifikat SGB ini sangat berguna. Kayak perusahaan yang aku lagi kerja sekarang aja nih, dia perusahaan Singapura, dia aja tuh bilang misalnya kayak, ini mau nyari part-timer nih, Liz, aku maunya cari yang udah lulusan SGB, mau yang ada sertifikasi SGB. Jadi ini sertifikat penting banget karena apalagi ini free masterclass. Enak kan? Stay tune. Jadi kalian bisa dapetin ini dan salah satu hal kayak kita di kelas, di course itu kita untuk dapat sertifikasi, untuk dapat ranking itu kita harus ngerjain tugas-tugas. Makanya ini aku mau nunjukin ke kamu nih. Aku akan kasih kalian 4 polling. Polling pertama kita mulai sekarang. Oke, kenapa kamu join sesi ini? Oke, tolong jawab itu. Sambil aku ngomongin juga soal 4 polling ini, nanti di 3 polling lainnya kalian nggak tahu kapan aku akan kasih polling ini kan. Kalian harus nemenin terus sampai akhir. Kalau kalian jawabin semua 4 polling ini juga menandakan kalian aktif. Jadi kalian secara tidak langsung sudah seperti belajar pas waktu di course kan, yang aktif. Oke, ngerti? Aku lanjut ya sambil kalian isi polling, kalian bisa sambil dengerin aku sebenarnya bisa lihat sih kalian isi pollingnya kayak gimana, tapi nanti aku lihatnya. Kenapa kamu layak dapat lebih? Kayak tadi kan misalnya kalian bilang, "Oh, saya ibu rumah tangga, saya sama ini sudah lama tidak bekerja," misalnya kayak gitu. Terlebih hari gini tuh sekarang semua sudah naik harga, untung pajak nggak jadi naik ya. Tapi maksudnya segala sesuatu kan sudah semakin mahal. Bahkan rumah aja kalaupun kita invest rumah nih, mau kita jual yang harganya naik aja udah sulit. Jadi nyari cuan tuh di mana-mana sudah semakin sulit. Di Indonesia sih berasa buatku sih sulit sekali. Nah, ini saatnya kita semakin mengglobal. Kita cari cuan di tempat lain, dari negara lain. Tapi kita nggak perlu tinggalin keluarga kita. Kita masih bisa stay. Kayak aku sekarang seperti kalian lihat, aku di kasur, aku bisa kerja di kasur contohnya. Ini tetap di rumahku. Tapi dapat gaji, bayaran dari orang-orang luar negeri. Punya waktu sendiri. Bahkan kayak kemarin aku kebanjiran, aku bisa sambil kerja. Kayak adik iparku kebanjiran nih. Nggak bisa dia harus ambil cuti 3 hari itu gitu. Iya, pas kebanjiran, pas urusin lumpur hari pertama, pas urusin lumpur hari kedua gitu kan. Jadi sayang kan. Maksudnya anggaplah cuti yang rata-rata dikasih 12 hari gitu, udah keambil 3 yang harusnya bisa buat jalan-jalan, itu contoh, oke? Sedangkan kayak aku tetap bisa kerja. Aku pun bisa bilang, "Oke, aku kerjain entar sore. Oke, aku kerjain entar malam, sorry karena aku harus urus lumpur," gitu. Bisa. Punya waktu buat kerja, buat keluarga, buat urus lumpur, dapat duit dari luar negeri, mereka ngerasa ngebayar orang Indonesia itu murah, sedangkan kita ngerasa dapat duit dari luar itu gede. Enak kan? Win-win solution. Oke? Nah, karena dunia sudah berubah nih, apalagi pandemi, mungkin di Indonesia masih banyak yang lebih ngincer ke balik lagi ke kantor. Gengsi lah, balik kantor lah. Tapi pada kenyataannya di luar negeri itu udah kebanyakan udah ngerasa, wah, gue udah nggak butuh sewa kantor. Wah, ya udahlah, sekarang semua remote aja. Udah banyak banget banget. Contoh misalnya kayak perusahaan Singapura. Karena orang-orang Singapura bayarannya lebih mahal daripada orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia walaupun dibayarnya sedikit lebih mahal orang Singapura, tetap buat kita enough. Itu jadi dan mereka pun nggak perlu office yang harus taruh banyak orang di dalam satu office tuh, mereka tinggal sewa co-working space. Jadi banyak orang yang sudah mulai memikirkan hal seperti itu setelah pandemi. Kita harus ini dengan keadaan Indonesia masih lumayan murah lah daripada tinggal living cost di luar negeri kan. Jadi kita dapat duit dari orang luar, tapi living cost Indonesia. Apalagi kayak contohnya kayak papaku sekarang ada tinggal di Salatiga ya. Kayak kemarin tuh aku sempat nginep di Salatiga. Wah gila, makan di sana murah banget. Kalau kayak gitu mah cuan banget jadinya kan. Itu contoh ya guys. Jadi kalian bisa sambil mikirin gimana cara saving. Nanti pengeluaran yang gede-gede misalnya kayak pendidikan anak yang benar-benar
gimana ya, tidak bisa dihindari gitu. Ya sudah itu yang baru kita keluarkan uang gedenya, gitu. Nah, apalagi dari belakangan ini sudah banyak di PHK, ini per November 2024 ketahuan udah sekitar hampir 60.000 pekerja sudah di PHK. Nah, gimana kalau kita cuma punya satu kerjaan, dan satu kerjaan tuh nge-PHK kita, dengan keadaan maksudnya gini, kalau aku pribadi ya, karena aku sudah tidak muda, jadi aku sudah merasakan kalau aku sudah ketinggalan banyak teknologi gitu. Bisa aja dong perusahaanku tuh ngebuat, "Oh ya udahlah, ngapain nge-hire list," gitu. Mendingan aku PHK list, aku hire yang anak-anak muda yang harganya bisa lebih murah lagi karena mereka masih muda, tapi mereka punya teknologi. Contoh kayak gitu. Sedangkan kalau orang-orang luar, buat mereka nggak ada tuh mikir kayak, "Ya udahlah buang list karena list udah harganya terlalu mahal." Buat mereka masih terlalu murah untuk bayar list. Jadi oke, terus walaupun list udah tambah tua. Ngerti kan maksudku? Ayo kita belajar gimana cara nge-guide orang-orang internasional ini yang anggap kita dibayar murah, oke? Nah, karena sekarang dunia sudah tidak semakin aman nih buat siapa lagi di Indonesia, ayo kita cari solusi yang paling baik buat kita. Kalau kita bilang kabur aja kayak tadi aku bilang guide klien-klien dari luar negeri. Kalau zaman dulu kan kita mikirnya berarti kita harus pindah, mau itu pindah ke Arab, pindah ke Dubai kan sekarang lagi hits kayaknya. Mau pindah ke Eropa nih, Sweden nih kayaknya lagi kekurangan orang. Tapi kan kita ninggalin keluarga kita, ninggalin orang tua kita. Anak-anak kita misalnya mau dibawa ke Sweden misalnya, mereka jadi kehilangan teman-teman juga gitu. Tapi kalau sebagai VA ini, kalian mau di mana aja, mau sambil jalan-jalan pun bisa, ya kan? Oke? Nggak perlu ngurus dokumen, nggak perlu ngurus apa-apa gitu, nggak perlu ninggalin keluarga. Gajinya tetap luar negeri, bisa dikerjain di mana aja. Kenapa aku pilih jadi VA? Karena aku jujur ya, aku udah nyerocos mulu ya. Namaku Liz, IG ku adalah Liz Limaran _virtual assistant. Aku kenapa pilih jadi virtual assistant? Karena aku punya bisnis di dunia otomotif. Dan saat itu aku berasa kayak, wah aku butuh investor, tapi semua investornya nggak ada yang cocok sama aku. Jadi berarti aku harus cari duit lagi sendiri. Gimana caranya aku bisa ngehidupin bisnisku? Sedangkan duitku sudah jadi barang semua. Jadi aku nggak ada duit lagi bisa buat diinjak. Bahkan boro-boro mau beli kalung, mau beli lipstick gitu. Kayak itu buang-buang duit tuh nggak guna gitu. Mau nongkrong di kafe aja tuh aku harus mikirin kayak klien mana yang bisa aku ketemuin. Jadi saat aku nongkrong di kafe itu, walaupun aku yang bayar, itu tuh tetap keluar duit yang berguna, iya nggak? Sedangkan kalau kita jalan-jalan sendiri ke mall, keluar duit aja gitu, itu kan jadinya cost of nothing gitu, nggak invest gitu. Aku harus terus mikirin kayak gitu kan. Nah sekarang dengan keadaan aku udah dapat duit lebihan yang aku bisa menikmati sendiri, nggak cuman yang harus terus ngitungin duit keluarku, ya udah aku bisa nih mulai rawat diri. Enak kan? Nah, aku mengawali bisnis VA ku ini, perjuangan VA ku ini dengan klien Azerbaijan yang langsung bayar aku $500 saat itu. Enak kan? Terus aku sempat megang 5 klien sekaligus dan jujur itu karena aku terlalu nafsu dan terlalu matre sih sejujurnya. Satu klien, tapi itu juga sudah meng-cover semua 5 klien itu. Jadi ya kalian bisa hitung-hitung sendirilah gitu. Waktu awal-awal kan maksudnya sebagai pemula ya aku ngeliat kayak, wah aku masih di rate-nya masih kecil nih. Jadi aku butuh nambah lagi, nafsu. Terus akhirnya berasa kalau jiwa feminimku hilang, aku terlalu nafsu cari duit, ya kan? Oke, nah nanti aku akan kenalin kalian dengan Alita, kalian bisa follow Alita juga, Marketing by Alita. Dia juga udah resign kerjaan dari 2022 karena ngurus anak, terus dia bangun digital agency, terus sekarang dia spesialisasinya ya pasti memang lah tentu, makanya kenapa kita punya masterclass ini kan. Juga ada CRM, juga ada strategi digital. Nanti kita pelajarin lagi, kita cari tahu lagi tentang Alita seperti apa, terlebih karena dia punya 3 klien internasional nih. Aku aja belum pernah dapat US dan New Zealand selalu jadi negara ini banget pindah sejujurnya. Oke, lanjut lagi. Apa itu virtual assistant? Dari tadi panjang lebar virtual assistant. Siapa di sini yang ngerasa virtual assistant sama personal assistant sama? Aku dulu mikir kayak gitu. Mau nanya siapa yang ngerasa sama kayak gitu. Jadi kalian nggak salah kalau kalian dulu mikir virtual assistant dan personal assistant sama.
yang suka mikir kayak gitu juga. Padahal sebenarnya enggak, virtual assistant adalah segala pekerjaan yang kalian lakukan, tapi kalian bisa lakukan di mana aja. Itu adalah virtual assistant, oke? Yang kalian bisa kerjain depan laptop. Kayak gitulah intinya. Mau itu kalian ngurus administratif, itu kan seperti personal assistant kan, atau kayak aku yang banyak di dunia sales, atau kayak Alita yang di marketing, atau mungkin kalian mau social media management. Itu ada banyak banget yang kalian bisa lakuin sebagai virtual assistant, bahkan engineering. Terlebih engineering malah jujur ya. Oke. Aku tunjukin lagi, di sini ada data entry, graphic design ya, aku sampai lupa tuh. Lead generation juga itu di aku. Terus scheduling itu kan seperti personal assistant, travel management juga seperti personal assistant. Tapi di luar itu masih ada banyak yang kalian bisa lakukan. Dan untuk jadi VA sejujurnya 95% dari skill seorang VA yang bisa kerja di mana aja ini, itu bisa dipelajarin dalam hitungan hari sampai minggu, oke? Kalau lebih spesifiknya misalnya kayak sekarang pelajaran email marketing, iya itu butuh waktu lebih mendalam lagi untuk sampai bisa benar-benar level master banget gitu mungkin. Atau kayak aku lead generator gitu, itu mungkin lebih dari butuh experience lagi, lebih berjam-jam lagi untuk bisa masuk itu. Tapi untuk jadi VA, seperti sekarang aku VA nih, aku nge-host, ini tugas VA, bukan personal assistant kan? Itu VA. Ini hal yang bisa dipelajarin dalam waktu hitungan hari dan minggu. Oke, jadi nggak usah takut. Dan bisa siapa aja jadi klien kalian. Mau itu dari toko roti, restoran, coach yang sekarang ada banyak banget, love coach, life coach, mau itu toko bunga, fashion, dokter gigi, supplier dokter gigi. Bisa banyak. Kalian, apapun yang ada di bayangan kalian sekarang, mau itu pesawat terbang, Jetstar, Singapore Air, apapun lah itu. Maaf ya, aku tahu ngomonginnya Singapura terus, itu klien-klien yang lagi aku kejar soalnya. Nah, seperti gitu aja tuh bisa jadi klien VA kalian. Jadi the world is your limit sih sekarang sejujurnya. Terus ini kenapa aku bilang kenapa aku nafsu banget awal-awal aku megang langsung 5 klien, karena dulu awal-awal tuh kita dihargain paling 8 sampai 15 USD per hour. Kayak di sini contohnya ada dia dapat 12 USD per hour sebagai seorang beginner. Kalau aku jujur dulu 500, terus aku janjikan 50 jam, tapi kenyataannya paling cuma 30-an jam. Berarti berapa tuh? 500 bagi 30. Oh, 16 USD per jam. Lumayan lah. Terus ini penghasilannya kalau misalnya kalian sudah experience VA ya, sekitar 20 sampai 50. Aku sudah masuk experience VA sekarang. Oke, aku mau polling kedua. Oke, kita pollingnya adalah seberapa pede jadi VA. Dari tadi aku udah nyerocos panjang lebar. Seberapa pede? Ayo. Sambil begitu, aku mau memanggil Alita untuk join di stage kita. Oke, Alita, halo. Hai, Alita, kamu masih di mute. Oke, Alita. Alita, aku masih belum bersuaramu. Oh ya? Bentar. Halo Alita, gimana? Dari tadi aku lebar banget ya. Iya. Ini udah bisa denger ya sekarang? Udah, kedengeran. Bagus. Oke. Seru banget dengerin Melis ngomong, seru banget. Thank you loh. Perkenalan juga dirimu ke teman-teman kita di sini. Iya, oke. Jadi selamat malam teman-teman. Salam kenal ya, seperti yang tadi udah disinggung sedikit sama Mbak Lis. Jadi aku tuh Alita dan aku spesialisasinya di marketing. Terus malam hari ini aku akan berbagi ilmu tentang email marketing. Jadi aku mau share sedikit ya tentang diri aku. Oke, udah bisa kelihatan ya? Udah bisa kelihatan belum? Lagi. Sorry. Belum. Oke, udah ya.
Coba. Udahkah? Oke. Sorry ya teman-teman. Oke. Udah ya. Ya, jadi ini singkat aja ya. Aku tuh lulusan hubungan internasional. Jadi nggak ada hubungannya banget ya sama marketing sebenarnya. Makanya tadi aku setuju banget yang Mbak Liv bilang kalau ijazah itu nggak kepake gitu. Ya sebenarnya cuman buat kayak status nggak sih Mbak Liv? Kalau saya oke kita udah lulus gitu. Tapi sebenarnya ya benar nggak akan ditanya yang gimana banget sama klien karena yang penting tuh kita punya skill. Jadi kalau dari aku lulusan hubungan internasional itu yang kepake banget tuh bahasa Inggris gitu. Tapi setelah itu justru setelah lulus 2011 aku tuh kerja di blibli.com sebagai social media specialist. Aku mengawali karir sebagai social media specialist dan di situ aku baru tahu yang namanya industri marketing seperti apa. Terus abis itu aku juga kayak jadi belajar tentang digital marketing juga yang pada saat itu tuh di 2011 Indonesia tuh masih sangat baru newbie banget digital marketing. Jadi aku dapat kesempatan untuk belajar digital marketing tuh mungkin udah lebih dulu gitu ya. Jadi ya alhamdulillah. Terus setelah itu halo. Sorry kayaknya headset kamu rada. Oh oke. Halo. Udah belum? Udah ya. Nah, oke. Oke. Udah ya. Oke. Ya jadi itu tadi aku 2011 lalu abis itu 2017 itu aku pindah ke multinational company. Nah, di multinational company itu aku sebagai digital marketing manager, jadi udah nggak spesifik di sosial media, tapi aku udah uh, apa mencakup ke digital marketing channel yang lain gitu. Terus setelah itu di 2019 masih di multinational company, tapi beda beda company, jadi aku ceritanya hijack gitu ya, di hijack. Terus nah di sini tuh aku di challenge nih sama CEO-nya kalau mau nggak kamu juga handle CRM gitu. Jadi kan kalau under marketing department itu ada banyak banyak sub department. Nah kalau sosial media itu biasanya masuknya ke dalam digital marketing kalau di company-company. Nah kalau CRM kalau email marketing itu masuknya ke CRM gitu. Nah CRM sama digital marketing ini biasanya sub departemen yang beda tapi dia tuh ada di under departemen yang sama di marketing itu gitu. Nah terus iya. Sorry, banyak lagi yang pada bilang nggak clear suaranya sama echo sama noise. Oh udah belum ya? Udah belum ya? Halo Kalau halo. di aku lumayan bersih sih, cuman ya itu kayaknya ini lebih better sekarang. Suara lagu dari ininya kenceng tadi, sekarang udah lebih better. Oke. Begitu kamu ngomong suara lagu dari kafenya kedengeran lagi. Oke. Tapi sekarang udah kedengeran, udah jelas belum ya? Udah jelas belum ya teman-teman? Setiap kamu ngomong suara musiknya masuk, sorry. Mungkin lebih better kalau di headsetnya taruh di depan mulut mungkin. Tapi nanti aku nggak bisa denger. Harusnya dulu kan yang satu lagi nggak bisa ya. Sebentar. Oke, udah kedengeran belum ya? Sekarang. Suara musiknya kenceng banget soalnya. Tapi ya kita coba aja nggak apa-apa ya teman-teman. Ini sebentar. Back sound kafenya lebih kenceng katanya daripada suara Alita. Sebentar ya. Masih oke. Lagi aja ya katanya tuh nggak apa-apa.
Sorry Oh, teman-teman. Mbak, maaf boleh tolong kecilin nggak lagunya? Dikit aja. Soalnya aku lagi ini. Maaf banget ya, tadi pas kita latihan suara lagunya nggak kenceng. Tapi ini deh, coba Alita coba ngomong lagi. Itu masih di mute. Kamu masih ke mute. Mute. Oke. Gak apa-apa ya teman-teman. Maaf sebentar aja toh ini kita 2 hari kok. Oke, Kita sedikit udah. perpanjang kok ini. Oke, udah ya. Coba. Udah kedengeran belum ya teman-teman? Setiap kali kamu ngomong suara lagunya kemasuk, tapi semoga coba kamu sambil ngobrol, sambil ini ya. Aku liatin mereka udah better katanya. Yuk, coba. Oke. Ya, jadi tadi aku mungkin tadi kurang kedengeran, aku rekap sedikit ya. Jadi 2011 aku lulus kuliah, terus aku langsung kerja di Blibli.com sebagai social media specialist. Nah itu aku pertama kalinya aku mengenal dunia digital marketing yang pada saat itu di Indonesia masih early stage banget. Terus habis itu di 2017 itu aku sebagai digital marketing manager di multinational company. Terus 2019 ceritanya aku di hijack sama another multinational company. Tapi aku kayak dikasih challenge sama CEO-nya untuk handle 2 sub department. Yang pertama digital marketing, kedua CRM gitu. Jadi kalau misalnya di company itu biasanya uh, di under marketing itu ada digital marketing, ada CRM, dan sosial media itu biasanya masuknya ke digital marketing. Terus email marketing itu masuknya ke CRM gitu. Nah, terus habis itu di 2021 itu aku juga dapat kesempatan untuk uh, menjadi head of marketing sebuah perusahaan B2B di Singapura. Terus habis itu tibalah saatnya 2022 itu anakku masuk SD gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan buat meninggalkan karir aku yang pada saat itu lagi lumayan di puncak-puncaknya gitu. Tapi aku memutuskan untuk resign karena anakku kebetulan sekolahnya di sekolah perkata Quran. Jadi akhirnya aku kayak pengen untuk apa ya komitmen untuk nemenin dia bisa hafalan Quran juga gitu. Makanya aku 2022 aku memutuskan buat resign. Lalu um, di 2023 itu aku join SBPTA di batch 14. Uh, aku tuh join bulan kalau nggak salah September atau Oktober ya September Oktober. Terus sebentar aku ingat ya kalau nggak salah aku tuh iya ya Oktober November. Jadi Oktober November, nah sebelum aku lulus dari SGBVA, aku udah dapat klien pertamaku, yaitu jadi social media and community manager di perusahaan Hong Kong gitu. Jadi dia kayak perusahaan telco, telecommunication di Hong Kong gitu. Nah, mungkin aku agak sedikit balik lagi ya tadi agak lompat. Jadi pada saat aku karir break itu, aku tuh memutuskan untuk jadi aku bikin agency aja nih gitu kan. Ternyata klien-klien lokal itu apa ya rate-nya tuh suka nego gitu, suka nawar-nawar gitu. Jadi apa namanya kerjaannya tuh banyak, tapi rate-nya tuh mereka suka nawar, suka nego gitu. Terus makanya aku akhirnya 2023 lihat iklannya SGBVA, aku coba kenapa enggak gitu karena supaya bisa dapat ini ya apa namanya klien yang internasional gitu. Nah terus oke oke, nah um, Alita, sejujurnya sih masih banyak yang pada bilang noise-nya kenceng banget. Kalau misalnya kamu coba nggak pakai earphone, bisa nggak? Lebih um,
kayaknya sih bakalan lebih berisik. Tapi ini kok aku bacanya malah pada yang udah better, better, better gitu sih. Lanjut apa gitu. Malah Mm-mm. aku Ya udah, kita coba lanjut aja dulu. Yuk. Jadi, oke. oke, oke. Masih ada. Hmm, sebentar. Yuk, kita lanjut aja. Udah, Langsung masuk ke bagian email marketingnya yuk. Day one hari ini oke. kita akan ngomongin. Oke, jadi oh, ini udah slide-nya udah oke ya, udah masuk ke apa itu email marketing. Oke, jadi aku tanya siapa di sini yang pernah ngirimin email untuk mempromosikan barang atau jasa? Ada yang pernah teman-teman di sini? Ayo, selain aku, siapa yang pernah cobain email marketing? Belum tuh kata Agatha. Wah, saya telat ya. Oh, pernah tuh siapa tuh? Sudo. Belum. Aku tuh ya. Oke, udah lumayan banyak yang sudah pernah. Udah banyak yang belum. Lanjut. Oke, jadi kalau misalnya udah pernah sebenarnya email marketing itu tuh memang mempromosikan barang atau jasa, tapi beda sama email bisnis ya. Jadi kalau misalnya kita tuh kirim email ke klien kita, follow up service kita, itu itu email bisnis gitu. Itu conversation kita email bisnis, bukan email marketing gitu. Nah, sebentar. Oke, nah kalau misalnya email marketing itu, um, email marketing itu, jadi itu bukan bukan hanya kirim-kirim ke orang random loh. Kita email marketing itu adalah praktek mengirim email untuk mempromosikan produk, layanan atau merek, dan ini lebih tentang merancang pesan, menarik dan menghasilkan penjualan gitu. Email marketing bukan hanya jadi lebih ke strateginya, strategi kontennya, strategi audiensnya. Ya nanti kita akan pelajari ya teman-teman gitu. Oke, selanjutnya banyak yang bilang kalau email marketing itu kayak udah udah mati gitu ya, udah kayak masa sih emang masih ada ya yang pakai gitu. Sebenarnya itu masih banyak banget. Dan banyak juga yang compare-compare sama sosial media gitu. Tapi kalau misalnya aku sebagai sebagai orang yang pernah juga berkecimpung di sosial media sampai sekarang juga aku masih menangani sosial medianya klien sih. Jadi aku tuh nggak bisa bilang kalau email marketing itu lebih baik dari sosial media tuh aku nggak mau ngomong seperti itu ya. Karena menurut aku yang lebih tepat itu adalah email marketing sama sosial media itu sama-sama tools yang powerful, dan email marketing punya keunikan yang lebih unggul, gitu, yang keunggulan yang lebih unik gitu daripada si sosial media gitu. Tapi kedua-duanya kalau dipakai bersamaan itu oke banget gitu. Gitu. Nah, oke, next itu oke, ini jadi sosial media itu lebih cocok buat bangun brand awareness dan interaksi. Email marketing itu lebih lebih cocok itu buat menjaga hubungan dengan audiens dan ngeboost konversi gitu. Oke. Nah, ini aku mau jabarin satu-satu karena mungkin teman-teman di sini lebih familiar sama sosial media ya. Jadi aku kayaknya lebih lebih gampang masuknya dari kalau ngomongin email marketing versus sosial media gitu. Oke, jadi yang pertama adalah email marketing sama sosial media itu bedanya kalau sosial media itu yang ngatur kan algoritma. Nah kalau email marketing dia tuh bisa langsung masuk ke inboxnya subscriber, jadi pesannya tuh pasti sampai gitu. Terus yang kedua adalah kalau di sosial media audiensnya itu kan punyanya si sosial media platformnya itu. Sementara kalau misalnya email marketing,
ya udah yang subscribe ke newsletter atau email marketing kita itu datanya yaitu data milik kita gitu loh. Jadi nggak bisa bisa kita atur ulang, bisa kita um, apa namanya maksimalkan lagi nanti ke depannya gitu. Terus selanjutnya di sosial media postingan itu juga cepat tenggelam ya. Jadi teman-teman baru posting pagi pasti mungkin 1 jam kemudian juga udah tenggelam gitu. Tapi email tetap ada di inbox sampai dibuka, disimpan dan dihapus. eh, itu tuh juga tetap gitu. Kecuali ya udah dihapus ya udah ya nggak bisa gitu. Jadi lebih tahan lama dan gampang diakses gitu. Terus selanjutnya adalah personalisasi, segmentasi dan automasi. Di sosial media itu kontennya sama buat semua orang gitu. Kamu ngepost, teman-teman ngepost tuh ya udah buat semua audiensnya teman-teman gitu, followersnya. Tapi kalau di email itu bisa disesuaikan nih sama demografik, mau buat email cewek apa cowok misalnya gitu, atau sesuai minat dia tuh lebih ke sukanya fashion atau misalnya hobi atau apa gitu, kebiasaannya, riwayat dia belanja juga bisa gitu. Jadi bisa lebih relevan. Nah, bahkan email itu juga bisa dikirim otomatis dalam urutan tertentu buat ngejaga lead dan mengubah mereka, mengkonvert mereka tuh jadi customer kita gitu loh. Sedangkan kalau sosial media, ya balik lagi ya, dia memang hanya untuk kuatnya itu di brand awareness dan interaksi. Oke, nextnya, tapi ngomong-ngomong kalau sosial media itu lebih banyak, lebih strong di interaksi atau engagement, sebenarnya sosial media itu rata-rata cuma 1-3% gitu engagementnya. Meanwhile, kalau misalnya email, open rate-nya itu bisa tembus 20-30%. Dan yang lebih penting, kliknya itu juga lebih banyak gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah email marketing itu lebih cocok lah buat jualan. Karena kan nanti ujung-ujungnya pasti kliennya teman-teman ya, insya Allah teman-teman nanti dapat klien yang bagus-bagus gitu. Nah, pasti kan klien teman-teman itu juga pasti pengennya dapat dapat penjualan, dapat dapat leads, dapat apa namanya customer gitu kan. Jadi uh, lebih cocok tuh sosial media untuk bangun awareness dan engagement, tapi untuk jualan, untuk closing, kasih penawaran personal, rekomendasi produk, terus call to action yang to the point, yang sampai akhirnya to goal. Jadi sales itu tuh pakai email gitu, email marketing. Terus selanjutnya adalah ROI, return on of investment-nya. Jadi return of investment itu uh, apa ya? Jadi kayak kita nih kalau email kan lebih murah gitu. Kalau sosmed itu kan harus bayar iklan. Nah, jadi dihitung tuh cost-nya yang udah keluar sama yang masuk gitu, yang nanti akhirnya jadi klien, dan kliennya itu juga berapa payment-nya, itu kan nanti dihitung. Nah, kalau si email marketing rata-rata balik modalnya itu bisa sampai $42 gitu per $1 yang dikeluarkan. Sedangkan kalau sosial media tuh aku pernah jadi digital marketing manager, itu aku pun juga pernah kayak sebulan tuh uh, paid ads itu untuk cost paid ads-nya itu bisa sampai 500 juta kayak gitu. Jadi lumayan 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 costly lah gitu. Terus selanjutnya yang pasti kalau email marketing itu emang paling pas banget buat jaga pelanggan atau loyalitas ya. Jadi kalau sosial media itu kan followers tuh bisa hilang, bisa unfollow, lagi algoritmanya kan cepat berubah gitu. Nah, sedangkan kalau email marketing itu subscriber itu lebih loyal gitu. Karena kan kita bisa kirim kontennya personal ya gitu. Dan bisa bikin pelanggan balik lagi terus-terus gitu. Oke, nah sekarang kita ke platformnya nih. Tapi Kalau aku juga Alita, aku juga berasa sih karena email marketing kan biasanya tuh lebih ke arah gratis kan. Jadi kita nggak gitu harus keluar dana. Sosial media bener kayak kamu
mau iklan gitu segala macam. Terus kalau kita yang di dunia normalnya sehari-hari, email kita yang normalnya sehari-hari emang jarang lah orang males lah buka. Tapi kalau dunia kerja ya email kerja kita, mau email apapun itu pasti kita buka dulu sebelum kita buang kayak atau kita pindah folder gitu. Jadi email marketing itu penting banget di dunia profesional. Makanya teman-teman pelajaran email marketing. Terus nih Alita mau share lagi gimana cara buatnya, itu juga sangat amat penting. Oke, silakan lanjutkan Alita. Oke, jadi lanjut. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas email marketing versus social media, sekarang ke platformnya nih. Kalau platformnya kan social media, teman-teman pasti udah pada paham ya, udah pada familiar gitu. Ada Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, banyak lah gitu. Tapi tau nggak sih email marketing itu beda nih sama email biasa. Mungkin teman-teman punya Gmail atau Yahoo Mail atau Outlook gitu kan, atau apa. Tapi itu beda. Jadi email marketing tuh bukan pakai platform itu nih teman-teman, beda. Nah, platformnya email marketing itu seperti apa? Itu seperti Mailchimp, ada Brevo, ada Klaviyo, MailerLite, ActiveCampaign, Shopify, Kajabi, ada System.io gitu untuk mengirimkan email yang massal dan otomatis gitu. Otomatis itu bukan di schedule ya. Maksudnya kalau misalnya ada teman-teman yang kan kalau Gmail juga bisa di schedule gitu. Beda gitu. Kalau itu kan schedule kita mau kirim email gitu. Kalau ini otomatisnya tuh lebih ke kita bisa menyasar ke oke, kalau misalnya habis si klien, habis si customer dapat email A, 2 hari kemudian tuh bisa dapat email B gitu. Tapi customer yang lain bisa dapetnya email C kayak gitu tuh bisa bisa kita atur kayak gitu. Oke. Nah, terus struktur dasar email marketing nih. Jadi ada 3 nih yang penting banget dari basic email marketing yang harus teman-teman ingat. Yang pertama ada subject line. Kesan pertama itu penting soalnya kan orang pertama bacanya subject ya gitu. Terus kedua ketika dia udah open emailnya, body text dan gambarnya itu juga harus singkat, relevan, dan jelas. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah CTA atau call to action. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jadi ya, biasanya dalam bentuk button atau ada juga hyperlink gitu biasanya. Nah, itu juga harus singkat, padat, dan jelas. Oke, nextnya aku mau kasih ini dulu ya, spill. Jadi kalau teman-teman nanti join SGBVA course yang udah beneran ya gitu. Kalau ini kelas nih cuma 2 hari ya. Kalau di SGBVA course nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi tentang email marketing, cara nulis email biar dibuka, dibaca, diklik, cara pakai platform email marketing biar makin cuan. Nah, aku tuh dulu belajar CRM itu yang di challenge CEO-ku itu dulu itu benar-benar otodidak gitu. Aku kayak cuma dikasih waktu sebulan buat belajar, terus udah langsung harus dicemplungin gitu, langsung udah jalanin gitu. Nah, pas aku ikut SGBA, aku belajar email marketing, aku ambil highlight sertifikat kan email marketing kan. Nah, itu aku kayak ngerasa, ya ampun, kayak gitu ya. Aku dari dulu deh ikut SGBA gitu. Soalnya akhirnya tuh aku merasa ada yang ngajarin gitu loh. Karena sebelumnya belajar sendiri, jadi kayak ini ada yang ngajarin detail tuh kayak wow gitu. Jadi nanti teman-teman inilah pokoknya pasti bisa lebih banyak dapat ilmunya. Terus Oke deh nanti teman-teman. Alita akan ngajarin kalian dengan live demo ya. Jadi abis Ya, ini Alita juga akan berusaha cari tempat yang ya, soundnya lebih ini ya abis di sesi 2. Jadi nanti sesi 2 ini akan lebih penting karena kalian akan lebih mendalam mempelajari live demonya seperti apa. Nah, karena dari tadi juga udah diomongin soal SGBVA course dan tadi juga aku juga lihat udah ada yang nanya soal sertifikasi. Kok ya kan Alita, kita akan kasih sertifikat yang udah soal email marketing, tapi harus kalian join di kelas kita dua-duanya sampai besok, oke? Terus nanti Alita kembali lagi nemenin aku, udah pindah tempat. Aku mau bilang thank you dulu Alita udah share-share tentang email marketing dan seberapa pentingnya, dan dari tadi juga udah share tentang SGBVA course. Alita bisa istirahat dulu.
Thank you. Oke, teman-teman, aku tahu sih dari tadi suaranya rada sulit didengar, tapi, kita udah harus kejar waktu dulu, jadi Alita baru bisa pindah sekarang, dan aku akan mau nanyain kalian polling ketiga, oke? Yang tadi aku bilang kan, kalian ikutin dulu semua tugas-tugas kita, mau tugas polling, mau tugas nanti akan dikasih juga sama Alita, karena kalau kalian aktif, kalian pasti berhak dapat sertifikat itu, oke? Jadi ayo jawab dulu. Polling kali ini pertanyaannya adalah seberapa pede? Oke. Aku langsung lihat nih udah yang jawab semangat tapi masih butuh bimbingan. Ngerti banget kan dulu aku juga kayak gitu. Udah banyak yang jawab super pede juga. Oke, bagus. Nah, aku akan ngejelasin dulu nih kenapa kalian wajar banget nggak ngerti harus mulai di mana. Kan dulu aku juga kayak gitu. Aku mungkin bisa lah, aku tahu lah kalau aku bisa kerja lah, tapi aku nggak tahu gimana mulai jadi VA. Nggak masalah. Itu dia kenapa kita punya mentor namanya Tania. Nih ada fotonya di sini. Ini namanya Tania. Nanti aku akan kasih tahu juga IG-nya Tania supaya kalian bisa follow. Kalian juga sebenarnya bisa chat-chat sih. Tapi ya tolong sadari kalau mereka dia di chat sama banyak orang jadi balesnya rada lama. Yang pasti kalau kalian udah follow dulu SGB_VA. Ini kita ada tim juga yang bisa bantuin jawabin pertanyaan kalian. Follow ini, boleh nanya-nanya di situ. Terus nanti ada kelas lagi, masih lama memang, 1,5 bulan lagi, April. Tapi nggak masalah, kenapa aku harus ngomongin dari sekarang? Kenapa kalian harus dari sekarang? 29 April itu 1 bulan 17 hari. Lama ya. Kalian bisa pelajarin banyak hal seperti ini, pre-course yang harus kalian dapetin di awal. Ini mau pelajarin Google Workspace, Canva, Trello. Aku dulu pikir sebelum ikut SGB, Google, ngapain belajar Google? Gue udah sering pakai Google, gue juga tahu gitu. Tapi ternyata ada banyak banget produk-produk Google. Dan sejujurnya aku sekarang semakin mempelajari kalau produk Google itu ada ratusan guys. Jadi ini aja hal yang akan kalian pelajarin di pre-course, persiapan course lah intinya pre-course kan. Ini tuh sangat penting mau itu nanti di dunia profesional kalian maupun nanti kalau kalian mau belajar mau masuk ke kelasnya. Ini kelasnya akan sangat berguna. Aku akan jelasin lagi ada banyak cara-caranya lagi cara-cara cuan dengan join course ini, oke? Terus Canva pun juga dulu aku pikir aku udah jago Canva, tapi ternyata enggak loh, ada banyak tools Canva yang aku baru ngerti baru dipelajarin di SGB. Terus ada Trello, Asana, ini adalah project management tools. Kayak sekarang perusahaanku nggak pakai Trello dan Asana, tapi karena aku pernah pelajari Trello dan Asana, jadi mempelajari project management tools yang lainnya, jadi terasa lebih mudah lah. Aku nggak bisa bilang super mudah, tapi lebih mudah. Karena aku udah tahu awal-awalnya dulu seperti apa. Kalau aku langsung nyemplung misalnya ke dunia kerja, mungkin aku harus pelan-pelan pelajarin lagi. Karena aku lihat ada senior di kantorku yang sekarang kantor VA-ku sekarang, dia juga rada sulit untuk mempelajari project management tools ini, oke? Terus Tilda ini adalah landing page, ini sangat berguna untuk kalian yang udah mau benar-benar mau jadi VA karena kita butuh landing page, oke? Apalagi nih urusan email marketing yang kita pelajarin sama Alita ini, landing page ini akan berhubungan banget sama email marketing, oke? Jadi ini pre-course. Kenapa kalian harus join dari sekarang SGBVA? Karena kalian akan dapat Google Workspace, Canva, Trello, Tilda. Ini semua dibutuhkan sebelum course. Waktu 1,5 bulan nih kalian pelajaran 5 ini kalian punya banyak waktu dan kalian bisa sambil ngobrol-ngobrol, nanti bisa nanya-nanya sama moderator juga gitu. Jadi waktu ini yang sangat amat penting dan waktu itu lebih mahal kan daripada duit. Gitu. Nah, keunggulan lainnya dari ikut course, kalian yang pasti akan punya live session dan itu akan di-record. Jadi kalian nggak cuma belajar dari recording, tapi ini live, oke? Jadi kalian bisa tanya-tanya, mau itu ke Tania, mau itu kayak sekarang live session ini kan ada moderator, kalau nanti ada student advisor, ini makanya aku bilang ada student advisor support. Pas waktu ikut course saat itu pun kalian udah ada tim lagi yang akan bantuin kalian nanya-nanya. Kalau di sini kan kelihatannya kayak di sebelah kalian nih. Walaupun kita akan belajar secara virtual tentunya kan, karena mau jadi virtual assistant.
tapi terasa seperti mereka bantuin personally ke kita. Tanianya sendiri pun bisa tanya-tanya loh, dengan dia kesibukan kayak gitu pun dia masih tetap ngejawabin kita satu-satu loh. Dan yang lebih mantepnya lagi, ini yang bener-bener kayak kalian nggak mau miss out adalah komunitasnya sejujurnya. Karena aku sendiri pun sekarang sudah masuk alumni ya, jadi aku rada narsis ya kesannya kayak ngomong ini penting. Tapi pas waktu dulu aku masih student sekalipun pun aku dari batch 10 ya. Itu dengan keadaan alumninya masih termasuk sedikit. Sekarang udah batch 20 berapa gitu. Seenggaknya yang aku tahu tuh udah batch 24 nggak sih? Tolong teman moderator. Kalau bener tuh batch 24 berarti udah ada 23 alumni. 23 batch alumni. Jadi udah makin banyak yang bisa supportnya kayak apa tahu. Kayak aku pun kalau misalnya aku butuh part-timer atau misalnya butuh karyawan baru di kantorku, kita butuh sales baru misalnya. Aku share di grup alumni ini juga. Jadi grup alumni ini nggak cuman share pengetahuan tapi juga share kerjaan. Dan tuh lebih bagus dong daripada kalian coba-coba cari sendiri. Sejujurnya, buatku itu yang paling maknyus. Terus yang akan kalian pelajarin selama di course ini itu ada 7 lessons yang paling utama di sini, dan di setiap lessons-nya itu kalian akan dapat PR dan juga ada Q&A-nya juga. Terus tadi udah 7 kan, 7 kelas yang beginner, yang basic-nya. Terus ada lagi yang lebih fundamental lagi, yang lebih mendalam. Kayak contohnya ini email marketing yang sekarang kita ngomongin di master class ini. Tapi kalian mau email and calendar management misalnya. Buatku dulu aku berkali-kali pelajarin itu, sekarang udah kayak gampang banget email and calendar management. Tapi ini penting. Jujur ini sangat penting di semua kerjaan menurutku ya, mau kalian ambil skill service yang manapun yang kalian mau pilih, email and calendar management ini menurutku paling penting. Ada lead generation juga, ada social media management. Jadi tergantung kalian mau pilih apa. Tapi semua akan kalian pelajarin dulu fundamental skill-nya, ada Q&A-nya juga 6 kali, terus ada bonus kelas lagi mau itu soal LinkedIn, cara mempelajarin kompetitor lah, terus kalian mau punya VA business, kalian mau punya agency, itu semua bisa dipelajarin di sini, oke? Virtual executive assistant tuh artinya kayak personal assistant, tapi kalian lebih kayak eksekutif lagi lah, lebih megangnya orang-orang yang lebih tinggi. Aku pernah jadi beberapa kali VA, personal assistant, tapi PA-nya untuk eksekutif juga, ini penting. Ini adalah beberapa teman-teman kita yang akan jadi trainer kalian, ada yang dari Indonesia tentunya, terus ada juga yang dari mana lagi, Tajikistan, ada yang dari Rusia, kalau zaman aku tuh banyakan dari Filipina gitu. Jadi ada banyak teacher nanti yang akan bantuin bagi-bagi ilmu ke kalian, oke? Course-nya akan sangat komprehensif, jadi udah kalian dapat semua tadi pelajaran yang aku udah sebutin, yang 5 basic, 7 basic, terus habis itu 15 fundamental skill, dan semua itu akan direkam. Terus kalian punya student advisor yang akan ngecekin juga tugas-tugas kalian. Dan setiap tugasnya itu penting, karena contohnya tugasnya kayak bikin portofolio, itu kan penting buat diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian secara nggak langsung kalian berasa dibimbing, nggak akan jatuh ke lubang yang salah. Jadi lubang yang salah itu udah dilakukan sama Tania, sama orang-orang yang di awal-awal lah intinya. Sekarang sudah semakin dikomplitin, jadi kalian nggak akan dapet yang sulit-sulit lagi, udah langsung bisa sukses. Terus ada juga ini career development program. Intinya ini kayak semacam magang. Dan ini kalian dipilih orang yang siapa yang bisa masuk jadi magang. Nanti aku akan kasih juga ini bonus CDP ini ke kalian. Ini tuh penting CDP ini. Kalau kalian masuk ini, kemungkinan besar kalian akan di-hire juga sama perusahaan yang ngemagangin kalian. Dan kalaupun nggak di-hire, kalian akan dikasih testimonial. Testimonial ini juga penting. Kedua sih menurutku terpenting. Menurutku nomor 1 terpenting sertifikat. Yang kedua itu testimonial. Itu yang bikin orang-orang tuh ngegayat langsung ngeliat ke kalian. Bahkan kayak contoh IG-ku aja tuh aku taruh testimonial aja. Orang-orang suka nanya, ini kenapa dia ngasih testimonial kamu? Kamu bantu dia apa gitu, itu penting, oke? Terus ini contohnya ada 2 teman kita, Tasya dan Siti, yang lewat CDP ini mereka dapat kerjaan, mereka lebih pede lagi cari kerjaan sendiri ataupun bikin jadi magnet. Intinya CDP yang tadi career development program ini sangat penting untuk membantu kalian, dan again aku kasih tahu ini terpilih, nggak semua orang bisa dapat CDP, oke? Terus ada lagi akses seumur hidup lowongan kerja. Aku sebenarnya nggak boleh kita nyebut ini lagi, tapi aku suka. Bodo amat, ini aku akan nyebut sekali. Kita dulu nyebutnya Tinder. Kenapa? Karena kita berasanya SGB ini nyomblangin kita sama klien.
tapi sekarang kita sebutnya eksklusif grup ya. Jadi aku akan dari titik ini ke belakang aku akan tetap ngomong eksklusif grup. Jadi di eksklusif grup ini ada tim SGB yang udah ngobrol dulu sama si klien. Mereka butuhnya apa, mereka mau ngasihnya kayak gimana ke VA yang alumni-alumninya SGB. Jadi orang-orang yang si klien-klien itu sudah di scanning. Jadi ini satu-satunya tempat yang aku jamin 100% nggak ada scammer, nggak ada penipu. Kalau di tempat lain sejujurnya masih banyak penipu, bahkan mau itu dari Instagram mau dari LinkedIn banyak banget penipu. Jadi di sini doang satu-satunya tempat yang aku jamin ke kalian gak ada penipu, dan ini gratis. Jadi SGB ini bukan agency ya, SGB ini kelas ngajarin kalian, tapi kita karena udah jadi komunitas yang sangat banyak orang-orang pinter-pinternya gitu yang udah dididiknya, kan sayang kalau nggak dikenalin gitu, itu maksudnya. Oke. Terus ada lagi discovery call chatbot. Apa sih discovery call? Itu tuh kayak interview sebenarnya, tapi bukan kita doang yang diinterview, tapi kita juga menginterview si kliennya. Jadi gimana sih cara discovery call yang baik? Dengan adanya si chatbot ini tuh, kita tuh jadi tahu, oh kalau kita nanya ini, kira-kira orangnya akan jawab kayak gini. Ini tuh sangat penting, apalagi buat kalian yang nggak pernah discovery call. Ini enak banget buat kalian ngetes dulu di awalnya. Hebat kan, udah pakai AI loh. Komunitas kita ada banyak banget, mau itu di Bekasi, mau itu Jakartanya dipecah-pecah berapa banyak lagi. Surabaya, Bali, Semarang, Jogja, Samarinda, Kalimantan mana lagi. Pokoknya situs tuh lah banyak, udah banyak. Singapura, Malaysia. Jadi kalian gak usah takut kalau area kalian sekarang masih sepi, nanti juga kita akan gapain itu jadi banyak, oke? Dan ini seru banget sih setiap kali ngumpul-ngumpul. Terus jadi ini selama kelas ini ada 6 minggu. Kalian bisa screenshot nih, again screenshotnya saat aku lagi cantik. Ini akan ngebantu banget dari itu, pelajarin kalian mengenali diri sendiri dulu, kalian cocoknya jadi apa. Aku sadar aku bawel, tapi aku gak sadar kalau aku jago sales gitu. Saat aku di minggu pertama ini baru kayak, oh karena gue bacot jadi gue cocok jadi sales gitu contohnya. Oh karena gue bacot jadi gue cocok jadi host contohnya. Oke, sorry kata-kataku selalu kurang enak didengar. Terus abis itu kayak udah tahu nih kita cocok jadi apa, tentu kita harus buat portofolio yang jadi bagus dong. Itu ada di minggu kedua. Minggu ketiga itu gimana cara, kayak tadi discovery call, gimana cara deketin orangnya supaya mau discovery call sama kita. Minggu keempat itu juga cari klien yang bagus kayak apa, bahkan sampai milih yang mana yang bukan scammer, bukan penipu gitu-gitu ada di minggu keempat. Minggu kelima itu lebih jadi magnet. Kayak tadi aku bilang kan, orang pada nanya, itu kenapa testimonialnya kayak gitu, itu kamu bantu apa gitu. Jadi aku udah jadi magnet, jadi aku udah gak nyari klien lagi sejujurnya. Bahkan sejujurnya aku udah di titik nolak-nolakin klien, aku kasihin ke orang lain, karena aku sudah jadi orang sombong. Enak kan? Nah minggu ke-6 ini udah jadi bener-bener membuat kalian lebih komplit, mau Q&A lagi, mau kalian apa yang masih ragu-ragunya, itu ada di minggu ke-6. Jujur aku dulu tipikal yang ragu-ragu, jadi aku dapet klien pertama di minggu keempat, tapi itu termasuk kebodohanku sendiri gitu. Kalau misalnya aku pede kayak teman-temanku yang lain, mereka udah dapet di minggu kedua dan ketiga, dan semakin kesini orang-orang sudah semakin jago karena mereka pelajarin pre-course doang aja mereka udah langsung bisa dapat klien. Hebat kan? Gila, dulu aku bodoh gitu, kenapa sebegitu takut nih, padahal sebenarnya hajar cepet cuan. Jadi course ini cuma cocok buat kamu yang pingin cuan. Aku sejujurnya, kalau kamu pingin punya kehidupan yang lebih mandiri, kalau kamu pingin punya waktumu sendiri, kamu pingin bisa kerja sambil ngelihat anakmu bertumbuh dewasa, kamu pingin bisa kerja dan gak menyanyiakan waktu di mana orang tuamu semakin tua dan nantinya mereka sakit dan tidak bisa jalan-jalan lagi sama kamu gitu. Jadi kalau kamu pingin memiliki dirimu, bukan dimiliki oleh perusahaan, kamu pingin memiliki dirimu, ini cocok buat kamu. Tapi kalau kamu masih yang kayak udahlah lakukan yang comfort zone aja lah, yang segini-gini aja lah, gaji segini masih oke lah, aku nggak butuh pelajarin skill baru. Ya udah, ini aku juga tidak bisa apa-apa teman-teman. Oke, semua kembali ke tangan kamu. Kamu mau sukses atau nggak mau sukses? Mau santai-santai aja atau mau kayak aku, santai-santai tapi cuan? Kayak sekarang aku lagi nyandaran bantal. Ngerti kan? Oke. Ini aku kasih dulu harganya. Yang dari tadi mungkin udah pada nanyain harganya, aku nggak bisa bacain chat, maaf. Ini harganya, tapi tenang, sebentar lagi aku tunjukkan harga diskonnya. Oke, jadi jangan takut dulu. Ini baru harga sebelum diskon. Kita ada 3 paket yang pasti. Itu ada yang utama buatku adalah sebenarnya itu yang pro. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ini kemahalan yang pro ini, kalian bisa pilih yang by myself.
Tapi di By Myself ada banyak yang tidak kamu dapatkan. Seperti kamu lihat sendiri di sini dari 15 VA skill ke bawah itu nggak ada. Jadi nggak ada student advisor, PR-nya kamu kerjain sendiri, kamu cek sendiri gitu-gitu. Nggak ada temen, nggak ada tim, nggak ada grup gitu. Yang didapat cuma di sini, yang segitu. Masih ada yang eksklusif grup masih ada PR-PR masih ada, recording masih ada. Tapi ya intinya kamu by yourself, by myself kan, jadi sendirian. Sedangkan kelasnya pun masih ditambah ada 15 VA skills, 5 live Q&A, 4 bonus skills, bonus lesson segitu itu ada di Pro ya. Itu bedanya. Ini cuman supaya lebih murah. Nah, kalau kalian ngerasa, aduh Pro ini masih kurang oke nih, aku butuh lebih di-support lagi, aku mau benar-benar ditemenin sampai aku dapat dan aku di tuh kehidupan mereka juga tetap dong. Nah, kalau di premium ini kalian punya personal manager. Ngerti dong, namanya personal manager tentunya lebih suportif. Harganya tentu lebih mahal. Dan ini cuma ada 99 slot, jadi nggak bisa untuk semua orang, oke? Ini siapa cepat dia dapat. Kalau mau waiting list tetap biasanya sih nggak dapat. Jadi mendingan sekarang. Untungnya kalian masih punya waktu 1,5 bulan, jadi kalian termasuk orang yang bisa dapetin ke premium. Dan semua ini depositnya sama, ntar aku tunjukin. Oke, jadi kalau saranku kalian ambil aja dulu yang premium, deposit premium dulu. Oke, kita lanjutin dulu. Ini kenapa kalian mau jadi premium? Karena kalian akan dapat 1 minggu weekly call sama HR mentor. Terus ada chat supportnya lagi selama 4 minggu nih setelah ini course-nya selesai. Ada lagi guidance dari mentor, gimana cara bikin portofolio, cover letter semua lebih bagus. Dibuatin weekly plan, gila ini paling oke. Weekly plan versus actualnya kayak apa. Jadi di track kamu keadaannya seperti apa. Bener-bener yang tadi aku bilang, kalian bener-bener di-support personally. Luar biasa. Terus, ini adalah investasi ya. Buatku pribadi, yang waktu dulu aku nggak ada duit sama sekali, bahkan nggak bisa tuh namanya nongkrong di cafe sekalipun, ini tuh investasi. Karena aku harus keluarin duit yang aku nggak tahu aku bakalan bisa dapat atau enggak. Tapi ternyata aku langsung cuan di minggu keempat, langsung dapat 500 USD, which means aku masih cuan tuh dari uang yang udah aku bayarin ke SGB, masih ada duit yang bisa aku simpan lagi. Dan kita sebagai VA, kita dibayar dulu baru kerja, oke? Ini investasi yang sangat bagus, kamu cuman ikut ini selama 6 minggu, iya 6 minggu ini kamu akan sangat lelah karena banyak PR, tapi abis itu hidupmu jauh lebih seneng. Kayak aku sekarang udah banyak jalan-jalan, aku tadi nggak pernah ke Bangkok aja, aku sekarang udah 2 kali ke Thailand, Bangkok, Phuket gitu-gitu segala. Terus inceranku selanjutnya adalah ke Eropa gitu, tinggal kumpulin duit dikit lagi. Tapi aku habis beli rumah. Sih, semua dari hasil VA. Oke, yang tadinya aku nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke kafe, sekarang aku udah beli rumah dan pingin jalan-jalan ke Eropa. Kalian juga bisa. Yuk, kumpulin duit dengan jadi VA. Oke, ini sertifikat yang berbeda ya. Jadi kalau yang sekarang kalian dapat di sini adalah sertifikat masterclass. Ini ada sertifikat lagi untuk yang course completion. Ini lebih oke lagi. Jadi yang pada takut bahasa Inggris pun tenang. Nah, ini basic Inggris. Oke. Harga diskonnya, tara! Yang pada mananya harga Indonesianya, tolong moderator juga kasihin harga Indonesianya ya. Dan ku ingetin kalau ini tuh cuma 2 hari. Diskon ini cuma 2 hari. Ini hari Rabu, berarti cuma sampai hari Jumat. Oke, jadi klik sekarang, deposit dulu aja. Paling favorit adalah Pro. Aku juga ambil Pro. Kalian join sekarang saat kita lagi sesi ini berlangsung, kalian langsung instantly bisa ikut yang CDP yang tadi aku bilang magang. Di mana kalian dapat langsung dicomblangin sama si klien mana yang cocok dengan service yang kalian pilih, terus mereka akan kasih testimonial. CDP ini sejujurnya sangat amat bagus, jujur ya kalau aku. Jadi kalian sih aku sangat amat incer ini. Terus ada lagi dong, ntar kalau kalian sampai ntar tengah malam, itu kalian udah regis, itu kalian juga dapat blak-blakan. Jadi kalau regisnya sekarang ini kalian dapat CDP plus dapat blak-blakan ini. Ini kalian ngobrol sama alumni dan student advisor. Jadi dikasih bocoran gimana jadi VA yang sukses, oke? Lebih mendalam lagi, kalian bisa ngobrol-ngobrol, bisa nanya-nanya, dan depositnya itu sejujurnya cuma 75 Singapura dollar. Dan ini bisa di-refund. Kalau dulu, jujur nih aku langsung kasih tahu tipsku adalah aku mikir, ya udah aku bayar.
nanti aku refund, karena kan bisa di-refund sampai 5 Mei. Ingat kata tadi kelas dimulai 29 April. Berarti udah dapat kelas, terus aku refund. Refund-nya itu 100% dibalikin, 100%. Jadi di otakku zaman dulu aku masukin deposit, terus aku dapat semua pre-course itu, terus nanti aku akan tunjukin lagi bonus-bonus apa yang kalian akan dapat. Terus ya udah aku tarik duitnya. Jadi aku dapat gratisan semua, mau pre-course kayak mau kelas-kelas awal kayak mau semua bonus-bonus aku dapat gratis. Tapi ternyata aku jatuh cinta, jadi aku berharap kalian juga jatuh cinta sama kayak aku jatuh cinta dengan SGB. Dan abis itu setelah kalian jatuh cinta, kalian juga sama matrenya sama aku untuk pingin cepet-cepet cuan, karena aku udah buang-buang duit, ngasih duit, masukin ke SGB, berarti itu harus duit balik ke aku. Dan akhirnya karena aku sangat amat ogah rugi, jadi aku dapat di minggu keempat langsung 500 USD. Harus punya mental ogah rugi itu. Oke? Deposit ya teman-teman. Nggak apa-apa, deposit premium aja dulu. Nanti kalau kalian nggak mau premium, ntar kalian bisa pindah pro. Kalau aku kan aku tahu aku nggak akan mampu bayar premium waktu itu, jadi aku langsung bayar pro. Terus again, ini kalian bisa pilih half juga. Jadi ada deposit, pilihannya ada deposit, half, sama full. Apa bedanya? Karena pertama, kalau kalian pilih apapun itu, kalian pasti nggak akan kena kenaikan harga, karena kenaikan harga balik ke normal tuh dalam waktu 2 hari. Tapi kalau kalian deposit, kalian dapat bonus ini dulu ya. Secure your first client, ini penting ya. Ini bonus pertama. Kalau kalian half payment, kalian udah dapat yang tadi secure your first client, kalian juga dapat stand out. Jadi kalian stand out tuh ngerti kan? Jadi kalian berbeda dari orang-orang yang apalagi sekarang udah banyak ya, 23 alumni, 23 batch alumni. Berarti anggaplah satu batch itu 100 aja deh, berarti udah 2.300. Pada kenyataannya lebih dari 100 ya teman-teman, bisa 1.000 bahkan satu batch. Jadi udah banyak, udah 20.000 kalau nggak salah alumni. Jadi kalian harus tahu gimana caranya kalian berbeda. Kalian bisa jadi yang terpilih gitu. Oke, ini penting half payment. Kalau kalian lagi pilih full payment, kalian dapetin lagi yang Oke, ini dijelasin lagi si stand out tuh bedanya. Terus kalau ini dia, kalau kalian full payment, kalian udah dapat tadi yang secure tambah stand out, kalian juga dapat yang AI workshop. Oke, ini kelas lagi tambahan lagi, bukan master class kayak gini. Oke, ingat, mau kalian mau itu deposit, mau itu half payment, mau itu full payment, kalian bisa minta refund 100%. Jadi salah satu ceritaku adalah aku pernah punya student yang dia mikir dia bayar pakai kartu kredit. Jahat gak sih aku jelasin ini? Terus dia bilang kalau dia udah bilang akan minta balik ya duitnya, pasti aku minta refund 100%. Terus aku bilang, oke, tapi nggak apa-apa ya, kamu ikut dulu kelasnya, kamu liatin dulu seberapa sukanya kamu, kalau kamu nggak suka ya ntar aku akan refund. Kenapa dia ceritain itu ke aku? Kan dia bilang aku butuh gestun, dia bilang kayak gitu. Jadi bayar pakai kartu kredit, niatnya dia gestun, tapi pada kenyataannya dia juga jatuh cinta dengan SGB. Jadi aku mengharapkan kalian juga merasakan apa yang kami rasakan, oke? Tapi itu cara yang pintar ya, dia bener-bener aku langsung kayak bego banget, harusnya aku mikir yang sama juga, aku bayar full, terus habis aku dapat semua bonus-bonus, terus aku tarik lagi dananya, harusnya. Oke, terus habis tuh, ini AI workshop-nya tuh ada pelajarin video, presentasi, grafik, website, ini AI, belajar bantuin ngebikin ini semua, oke. Terus, kalau kalian, maksudnya pilih harus pilihannya 2 tapi seingatku ya, mau yang full atau yang half, kalian akan dapat lagi nih, e-book tambahan, Upwork 101, oke. Jadi makin banyak bonusnya, again aku bilangin, kalian mendingan pilih yang full atau half, full lah, supaya langsung dapat semua bonusnya, terus kalian bisa refund kok, 100%, aku jaminkan. Bahkan aku pernah punya student yang dia refund nih, anggaplah di batch 15 gitu. Karena dia bilang dia butuh banget dananya. Tapi di batch 16 yang harganya malah udah naik, dia ikut lagi. Aku bilang, waduh, ini harganya udah naik loh Neng gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa karena aku ternyata ngeliat, karena aku kenalin ke teman-teman di batch yang sama kan. Dia bilang dia teman-teman yang di batch yang lalu udah pada sukses. Jadi dia nyesel kemarin dia nggak hajar, harusnya dia hajar. Jadi kalian juga harus hajar. Oke, kenapa harus ikut SGB course? Kenapa nggak coba-coba sendiri? Kenapa nggak coba course yang lain? Kenapa nggak santai-santai aja? Again,
kembali lagi, siapa yang di sini mindset-nya cuan. Kalau kalian nggak mindset cuan, ya nggak apa-apa kalau kalian nggak ikut SGB course. Tapi kayak aku yang matre dan ogah rugi, mendingan ikut SGB course. Karena kalau misalnya aku cuma ngincer jadi VA dengan di klien di negara Indonesia doang, buatku sih nggak cuan. Buatku ini yang paling penting ini yang global oriented ini. Yang klien pertamaku aja Azerbaijan. Siapa yang tahu Azerbaijan di mana? Dia nggak bisa bahasa Inggris loh, dan aku nggak bisa bahasa Azerbaijan. Aku bahkan tadinya nggak tahu Azerbaijan di mana. Itu Azerbaijan ternyata kayak sedikit lebih utara dari India. Dan dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia cantik banget sih emang. Kayak bule gitu loh. Nah, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gimana tuh aku cara komunikasinya sama klien seperti itu? Nanti diajarin. Again, semua the power of AI. Kurikulumnya akan lebih bagus dan kalian akan jadi benar-benar cocok untuk jadi high paid, gimana ngomongnya? VA yang pantas dibayar mahal. Nah, yang tadi aku bilang lagi, kenapa aku tolak-tolakin klien, apalagi klien Indonesia biasanya aku tolak-tolakin karena mereka harganya terlalu murah. Aku nggak mau, aku langsung bilang sorry, harga gue udah mahal, udah sombong aku tuh. Terus metode pembelajarannya juga lebih seru, teman-temannya juga seru-seru. Terus ada discovery call chatbot lagi sekarang, ada CDP juga lagi sekarang. Jadi ini bener-bener menurutku sih kalian nggak akan salah pilih kalau kalian ke SGB VA course. Dan buat kalian yang pada pikirin kayak, aduh aku nggak ada duitnya, tadi aku udah kasih tahu ya caranya pakai CC. Salah satu caranya. Ntar ada cara lain, kalian bisa ngobrol juga sama mentor. Bentar lagi juga aku akan sebutin lagi cara-cara lainnya kayaknya. Terus yang pada takut SGB ini, beneran nggak sih ini penipu nggak sih? Pertama, kita sudah punya 20 ribuan alumni, kalian bisa nanya-nanya sama alumni-alumni, kalian bisa mukaku ada muka penipu kah? Dan kalian bisa cek juga ke sini, Singapura ini Singapura Guidebook ini dilegalisir di Singapura tentunya. Makanya kalian bisa cek di, alamat resmi ini benar-benar ada kok. Kalian bisa cek UIN-nya juga. Kalau Singapura Guidebook ini tuh beneran legal. Bahkan kita pun sudah masuk ke banyak acara-acara seperti masuk ke koran, ke YouTube channel, apapun lah itu, kalian bisa cek itu ya. Nggak tipu-tipu. Oke, aku udah ngomong panjang lebar, maaf banget teman-teman. Mari kita panggil lagi Alita. Karena ini sepertinya bahan yang paling kalian tunggu-tunggu kan, live demonya bersama Alita, ya kan? Halo, hai Alita. Gimana tempat barunya? Aku belum bisa dengar suaramu. Alita, aku belum bisa dengar suaramu. Oke. Semoga dari tadi aku nge-rap kalian nggak bosen ya. Dan ayo teman-teman, lagi di internet. Oke, Alita bisa dengar kalian. Halo. Ya. Udah. Jauh lebih better teman-teman suaranya. Mudah-mudahan udah lebih better ya. Sorry banget ya tadi buat yang nggak kedengeran. Terus makasih banget yang bilang masih kedengeran. Banyak yang dukung gitu, aku kayak wah gila ini orang-orang keren. Oke, Alita ini suaranya udah jelas tuh, udah pada bilang better, aman. Oke, aku juga nungguin live demo ini. Yuk. Ya, jadi ini aku mau ini aja ya, teman-teman mau mulai live demonya. Aku akan present. Oke, ada lagi sih, nggak apa-apa ya teman-teman. Stop dulu slide-nya. Oke, ada sedikit lagu tapi nggak apa-apa lah ya. Mari kita live demo ini juga yang paling kutunggu-tunggu sejujurnya. Ya, jadi aku mau hari ini live demo Mailchimp langsung ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, belum punya Mailchimp, bisa sign up aja secara free karena Mailchimp ada yang buat free-nya. Jadi bisa sign up, terus login, terus nanti dia tuh akan tampilannya seperti ini. Udah ini belum ya? Udah ada belum ya? Belum. Tapi teman-teman
iya aku juga mau ingetin kalau Q&A section udah kebuka ya. Jadi kalian bisa nanya-nanya di situ. Nanti aku akan pilihin pertanyaan-pertanyaannya sambil kita nungguin Alita menunjukin screen sharing-nya ya. Nanti aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan itu dan Alita akan bantuin jawabin, oke? Jadi as away. Pertanyaannya untuk Alita ya, bukan pertanyaan soal course ya. Kalau course balik ke chat. Oke Alita, kita udah lihat screen share-mu. Jadi ini tampilan MailChimp nih pada saat nanti udah join secara free, terus ini dashboard utamanya. Oke, aku mau kasih tahu teman-teman gimana caranya dari template yang kita udah buat gitu. Biasanya aku buatnya di Canva seperti ini. Ini udah muncul belum nih kalau yang di Canva-nya? Canva-nya belum nongol, masih di MailChimp. Siapa di sini yang udah pernah pakai MailChimp? Aku jujur, aku belum pernah pakai MailChimp. Penasaran. Jadi biasanya tuh kenapa aku pakai Canva juga, karena lebih banyak template-nya kalau di Canva. Jadi memudahkan hidup kita. Jadi seperti yang tadi si Mbak Lis udah bilang ya, santai-santai, di kasur, tapi banyak duit gitu, cuannya banyak. Nah itu yang aku rasain juga gitu. Dari resign terus sekarang jadi VA tuh wah bisa enak. Oke, nah ini template yang udah aku buat, yang buat contoh kita malam ini itu seperti ini. Nah, untuk kita masuk share ke MailChimp, import ke MailChimp, itu caranya tuh bisa dua manual, yaitu di-download manual dulu, di-download manual pakai PNG gitu, terus nanti di-upload ke MailChimp-nya, atau bisa juga langsung share di see all, klik see all, terus di-scroll ke bawah. Nah, message ini ada MailChimp. Jadi nanti ketika diklik MailChimp, itu langsung pilihannya gitu kan, mau page yang mana nih gitu. Yang mau cuma ada satu page ya udah. Berarti tampilannya begini. Terus save, dia akan langsung ke prepare your design ini, terus dia langsung akan masuk ke MailChimp-nya nantinya. Nah, kita mungkin nanti langsung akan ke Alita, mungkin aja. Alita, si Canva-nya mungkin sedikit di-zoom, soalnya pada bilang nanti si Canva-nya sedikit di-zoom, soalnya pada bilang kecil gambarnya nggak kelihatan gitu, layarnya kecil. It's okay, itu cuma contoh template. Aku cuma mau ngasih tahu ke teman-teman kalau contoh template pakai Canva, tapi kan nanti kita pakainya MailChimp ya. Jadi aku cuma mau kasih tahu aja, bukan mau kontennya gitu. Jadi lebih ke ini template-nya loh gitu yang akan kita pakai. Dan cara nge-share ke MailChimp. Jadi intinya kayak gitu yang aku mau kasih tahu tadi, bukan kontennya. Oke. Nah, ini kita udah balik lagi ke MailChimp. Jadi nanti begitu dia udah ke-share ke MailChimp, dia itu akan masuknya itu ke konten dan my files. Nah, di sini dia akan masuk nih yang kita udah share. Oke, Alita nanti akan sebentar lagi balik lagi. Teman-teman, tolong lebih ke fokus ke ilmu yang dibagiin sama si Alitanya. Kalau misalnya kayak suaranya kecil karena ada musiknya, mungkin kayak tadi aku lihat ada beberapa yang ngasih tips untuk pakai earphone. Jadi si suara kecilnya itu suara musiknya jadi rada hilang. Terus abis itu juga kalau yang kayak si Canva-nya butuh di zoom, mungkin akan lebih better karena kan sekarang yang mau diajarin adalah gimana cara bawa Canva-nya ke dalam si MailChimp, terus gimana cara pakai si MailChimp-nya ini juga. Aku jujur penasaran banget sama MailChimp juga. Terus tadi aku juga lihat ada yang nanya Mailmerge. Aku juga pakai Mailmerge waktu dulu, tapi aku kurang suka sih Mailmerge. Padahal aku jualan Google. Ada banyak cara untuk email marketing, apalagi email sequencing. Aku lihat tadi ada yang jawab HubSpot juga yang pakai. Kalau HubSpot gimana ya? HubSpot juga project management tools yang oke banget, terlalu oke malah sampai harganya mahal. Terus
Apa ya, aku sambil nunggu Alita kembali, mungkin aku sambil coba cari-cari ya pertanyaan-pertanyaan, yang bisa aku jawab duluan. Nah, ini aku bisa jawab duluan nih. Bagaimana kalau terkendala bahasa, kata Martinus. Tadi kan kuceritain aku bahkan terkendala sama si klien pergunakanlah AI. Aku di sini bahasa Inggris pakai cara yang benar-benar masih nggak ngobrol lah intinya. Jawab ya. Ada banyak AI tools yang bisa bantuin. Mau itu kalian pakai Gemini, ChatGPT, Google Translate, bebas. Oke. Next adalah kamu. Ini klien apa maksud kamu? Klien email marketing kah atau klien kamunya? Kayak aku ya, aku jujur buatku adalah aku nggak mau pilih Indonesia. Terus dulu aku pilih niche-nya interior design, tapi pada kenyataannya sekarang aku klienku itu lebih di cloud provider. Jadi yang penting kalian tahu diri kalian sendiri dulu, kalian cocoknya apa. Kayak aku tahu aku cocoknya sales yang bawel-bawel lah intinya. Aku nggak akan bisa tuh kalau aku diminta udah pasti akan gagal. Aku nggak bisa copywriting segala gitu-gitu. Nanti siapa yang jadi kliennya? Semua gampang kok itu. Itu bener-bener gampang sampai aku bingung gimana ngasih tipsnya. Cari kalian sendiri. Oke? Oke. Mailchimp nggak bisa kan? Oke. Halo, apakah udah kedengeran suara Laptop terus. udah jelas? Soalnya udah Itu doang sih. Betul, kadang aku lupa buat aku udah aku nggak bisa ini. Oke, akhirnya bisa. Udah banyak ya tadi pertanyaan yang udah aku jawab. Aku suka nih pertanyaan Hana ini nih. Adakah tips agar email kita tidak masuk bagian spam? Karena aku dulu juga kena tuh, aku kena dianggap spam. Caranya adalah kalian nggak bisa ngirim email lebih dari 50, email yang sama lebih dari 50 sehari. PR ya. Jadi kalau mau ini kalian harus segmen dulu nih orang-orangnya. Ini harus terima email yang tipe A, ini terima email tipe B, ini terima email tipe C. Oke? Terus oke, bisa stop. Mana lagi? Apa beda webinar
Nih aku mau nih. Apa beda webinar ini dengan SGBVA course yang juga ada topik tentang email marketing? Topik email marketing akan dipresentasikan hari Sabtu ini. Kebetulan saya ikut SGBVA course. Maksudnya bedanya masterclass ini sama yang di SGBVA course ya. Tentunya kalau yang di dalam course itu lebih mendalam. Kalau di sini kan diajarin kayak Mailchimp, tapi kalian nggak tahu gimana cara pilih subjek yang benar-benar cocok gitu. Contoh atau strukturisasinya lagi gitu-gitu. Itu lebih mendalam ada di dalam topik yang ada di course. Oke, tapi di sini sekalipun pun kalian tetap lumayan menurutku ya akan dibagiin sama Alitanya sih tetap bagus. Oke. Katerina cuma ngasih love. Aku nggak bisa jawab Mailchimp karena aku nggak pernah pakai Mailchimp. Terus masih banyak pertanyaan Mailchimp. Target user buat email marketing ini seperti apa Kak yang bisa ngebuat ROA naik? Kalau aku ya, yang penting tuh kalian tahu dulu kalian mau deketinnya siapa. Karena kalau kalian nggak tahu, misalnya gini, aku jualan, aku supply ke dokter gigi, barang-barang dokter gigi. Dan ini tuh cuma bisa buat dokter gigi yang masih muda-muda. Berarti kan itu dulu yang mesti ku cari. Jadi again, kalian harus untuk email marketing ini kalian harus kerjasama sama lead generator. Terus dari situ baru kalian bikin subjeknya. Terus dari subjek apa yang akan kalian omongin di dalam situ. Karena kalau topiknya saja sudah tidak cocok dengan orangnya yang akan kalian deketin, tentu saja tidak akan dapat kemana-mana. Alita is back. Hai Alita. Alita, kamu masih dengar aku? Alita. Alita, aku kedengeran? Alita. Aku lanjut ya. Hernawati nanya nih, dapat klien sama dari mana Kak? Dapat klien sama dari Instagram. Jadi saya bilang aku dari awal tuh yang paling pertama aku incar itu Instagram dulu. Habis dari Instagram baru aku sekarang sukanya LinkedIn. Tapi ada banyak lagi form yang tadi aku bilang kalian akan dapat itu di aplikasi yang dikasih. Oke. Ya sudah. Nggak apa-apa. Aku mau ingetin kalian. Oke, Alita sudah kembali lagi. Alita, apa yang terjadi? Aku masih nggak dengar. Oke. Gini aja apa, Alita? Kita fokus ke day 2 aja gimana? Karena hari ini sepertinya sudah rada sulit buat diiniin. Boleh nggak? Jadi kita mungkin ada ulang beberapa hal di day 2 ya. Ini karena sekarang aku nggak bisa dengar kamu juga tetap. Nggak apa-apa ya teman-teman? Jadi besok kita kembali lagi. Aku mau ngomong sedikit soal SGBVA course lagi di sini. Terus ada PR juga nih. Aku akan lanjutin dulu PR ini mana ya? Ini dia. Jadi besok kalian akan dikasih PR ini dan PR ini akan ada jamnya juga deadline-nya. Aku akan kasih tahu dulu karena kalian udah join dengan kita dari sekarang. Ya, ini penting buat kalian. Jadi aku mau kalian share keseruannya. Walaupun maaf kita ada kendala-kendala teknis seperti itu. Tolong share keseruan hari ini masterclass-nya seperti apa. Tag ke story-nya SGBVA sama Tanya Gromenko. Besok kan kita akan milih gimana cara bikin subjek email yang baik. Seharusnya ini pelajaran yang diajarin sama Alita hari ini. Karena buatku jujur subjek itu penting banget. Kan aku juga nyebarin email kan karena aku yang generate the leads. Jadi aku yang harus sebarin email ini dan aku ngobrol sama tim marketing kalau oke, subjeknya kayak kurang oke gitu, ini nggak akan dibuka gitu. Subjek ini sangat amat penting. Oke.
Contoh subjek yang nggak oke itu adalah diskon spesial untuk produk kami, itu sangat amat terlalu jualan. Nggak ada orang yang suka hard selling. Jadi gimana cara memilih subjek yang baik, besok akan diajarin. Tapi kalau kalian punya ide, udah persiapin aja dulu dari sekarang subjek apa. Nanti bisa dilihat besok, oke subjek ini nggak oke, coret. Oke subjek ini nggak oke, coret. Karena nanti ini PR-nya akan di-review sama tim SGB ya. Setelah di-review, kalian yang ngerjain tugas ini baru akan dapat sertifikat. Begitu teman-teman ya. Besok akan dikumpulkan di satu form, subjek apa yang bagus. Kalau kalian masih kasih kayak diskon spesial kayak gini, berarti udah jelas-jelas kalian tidak mendengarkan penjelasan. Jadi kemungkinan akan tetap sih. Dan tetap dapat sih. Again, aku ingatin ini sertifikatnya seperti ini, ada tantangan Tania dan Alitanya juga. Terus nanti di day 2, ya hari ini pun kita akan ulang tadi day 1-nya apa aja, tapi di day 2 ini menurutku yang paling penting adalah gimana cara bikin email itu convert. Yang tadi dibilang kan, convert itu apa ya baiknya bahasa Indonesianya. Jadi emailnya ini berhasil. Kalian kirim email ke mereka, mereka jadi klien kalian gitu. Ini yang penting kan, ini menurutku. Terus subjek gimana yang nendang, terus gimana pilih audiensnya, semua ada di hari kedua, tapi kita akan ngomongin di day 1, punya day 1 ini pun akan kita bawa ke besok. Oke, polling keempat, polling terakhir teman-teman, ayo kita masuk ke polling keempat. 1, 2, 3, 4. Udah dikeluarin ya? Oh ini dia, seberapa tertarik kerja remote sebagai virtual assistant? Excited dan serius? Oh yes, thank you. Oke, gas, aku siap mulai sekarang. Yeay, ayo, gas. Ayo, jadi cuan, nongkrong di kasur, tenang-tenang, tapi jadi cuan, beli rumah. Pamer sedikit nggak apa-apa, biar kalian mau juga. Oke, seberapa tertarik kalian mau join ke SGB VA course? Hah? Pengen tahu lebih lanjut? Oke, nanti ada teman-teman kita kalian kok, tenang. Wah, aku seneng nih yang pada bilang yang masih ragu, yang belum tertarik. Aku pengen tahu kenapa sih sejujurnya. Tong, boleh lah, aku nanya-nanya dong yang pada belum tertarik sama masih ragu ini. Oke, besok kita akan kembali lagi. Jadi aku akan tunjukin lagi sedikit sneak peek kayak apa nih SGB VA course terlebih untuk teman-teman yang belum tertarik. Ini kelas kalian akan pelajari lebih mendalam apa itu VA, kalian cocok jadi VA seperti apa, dan kelasnya itu live ya. Nggak apa-apa, kalian nggak perlu make up karena kalian nggak akan kelihatan kok. Kita buat kayak sekarang nggak kelihatan, tenang. Terus nanti juga ada classroom-nya, jadi kalian dapat PR-nya seperti apa, itu semua sudah ada di scheduling juga. PR-nya ada deadline-nya, kalian bisa ngejar tahu gimana kerja yang kayak sekarang ya. Aku suka gemas karena aku berasa kayak segala sesuatu deadline aku bisa kerjain dengan baik. Tapi di orang-orang timku yang selanjutnya, yang kerjaan selanjutnya itulah yang tidak mengerjakan sesuai dengan deadline, ngerti kan? Tapi bagus jadinya bosku jadi semakin kayak, wah Lis kerjanya cepet ya gitu. Karena aku pelajarin dari sini semua dikejar deadline-nya. Terus habis itu ada lagi alumni, terus grup kalian sendiri pas waktu lagi di dalam course sendiri, kalian biasanya temenan. Kalau kalian pilih pro biasanya temenan satu tim tuh ber-15. Terus kalau kalian pilih yang premium tuh kalau nggak salah sekarang 5 nggak sih? Nanti tanya moderator. Tapi dulu sih 5. Terus ini juga tadi kan yang tadi aku bilang grup kecil, tadi berarti itu grup besar. Grup besar tuh anggaplah satu batch itu ada 1.000 orang. Yang kalian bisa ngobrol-ngobrol, kenalan sama teman-teman 1.000 orang itu. Jujur aku senang sih pas waktu benar-benar bikin teman. Karena kita semakin tua semakin sulit bikin teman. Ya toh? Terus student advisor yang selalu support, apalagi yang personal manager juga, dapat feedbacknya juga. Kalau dulu aku bikin portofolio nggak di feedback sih, mungkin aku sudah norak sekali portofolioku. Terus sesi Q&A-nya juga, si student advisor akan bagi-bagi tipsnya mereka, pengalaman mereka juga seperti apa. Akses ini loh ke lowongan kerja yang 100%, tidak ada penipunya. Tempat lain pasti masih ada penipu. Di sini 100% tidak ada penipu. Alumni yang semakin baik, semakin nolong, semakin kompak lah. Ini benar-benar enak. Terus ada kursusnya ini. Kursus ini tuh benar-benar all in one package.
semua. Jadi kalau dibilang two in one, enggak, ini all in one menurutku. Mau itu sambil kalian belajar bahasa Inggris, mau bikin temen, mau dapat kerjaan, mau nambah skill, mau apa lagi semua ada di sini gitu. Jadi bener-bener menyenangkan. Ini harga diskonnya lagi, ini lagi kalau kalian join sekarang sebelum aku end webinarnya kalian dapat CDP. Terus kalau sampai tengah malam doang kalian aku udah end webinar nih, tapi kalian masih deposit lah seenggaknya. Kalian dapat ikut yang belak-belakan virtual assistant bersama student advisor sama alumni juga. Tapi aku sih lebih berharap kalian join sekarang nih, makanya aku rada ulur-ulur supaya kalian masih tetap bisa dapat CDP. Oke? Terus ini pasti balik modal, again, lebih dari balik modal ya. Jadi kalau kalian mau sedikit berani, misalnya kalian pinjam Kredivo misalnya, ada cara seperti itu. Kita ada beberapa pilihan pay later yang teman kita yang di Indonesia ini benar-benar sangat amat disupport. Pay later yang kalau kalian pasti kalian cuan lebih banyak daripada bunga dari semua pay letter itu. Jadi jangan takut. Yang penting kalian ogah rugi seperti aku. Harus cepat dapat klien. Ini review tentang SGBVA ya. Ayo. Oh, kenapa dia mau berubah? Maaf webinar gitu juga. Oke. Nah, ini contohnya Sylvia juga yang merasa jadinya kemampuan dia jadi semakin lebih berguna. Yang tadinya dia full time emak-emak, sekarang jadinya lebih bisa punya cuan lagi. Terus dia juga punya anak autis lagi. Jadi kalian yang pada punya anak aja udah tahu pasti punya anak itu sulit, merawat mereka, membesarkan mereka, apalagi teman kita ini Sylvia yang punya anak autis pasti sedikit lebih berjuang lagi, tapi dia buktinya bisa cuan. Oke. Ini juga ada Rainer yang udah 8 tahun lebih kerja korporat, akhirnya pun ujung-ujungnya dia memilih jadi virtual assistant. Again, jadi virtual assistant ini nggak cuma untuk cewek-cewek, banyak banget virtual assistant cowok-cowok. Terlebih di luar negeri ya, di Indonesia ini mungkin kita masih close mindset sih menurutku. Kalau di luar negeri itu udah hal biasa. Alumni Hub kalian bisa cek di SGBVA Alumni Hub, itu ada banyak testimonialnya juga. Jadi jangan ragu untuk mulai karena ini benar-benar investasi yang sangat amat penting untuk hidup kalian. Oke. Again, aku kasih beberapa frequently asked questions. Ikut kursusnya tapi sekarang lagi nggak ada duit. Oke. Intinya adalah kalian invest. Ini tuh investasi. Aku pun dulu nggak ada duit, tapi aku coba beranikan diri. Take a leap of faith gitu katanya. Percaya aja Tuhan sayang kalian. Yang penting kalian butuh dulu. Kalau nggak Tuhan nggak bisa lempar emasnya kalian. Masa kalian berharap tiba-tiba hujan emas gitu? Nggak bisa kan? Jadi kalian buka pintu jadi Tuhan bisa lempar emasnya ke kalian. Oke? Again, sumpah pingin ikut kursusnya tapi lagi nggak ada waktu. Kalau kalian nggak sempetin, sekarang nggak ada waktu nih. Semakin kalian tua, semakin nggak ada waktu. Kalau kalian sekarang paksa ini 6 minggu ini jadi rada gila karena waktunya jadi kayak wah habis semua bener-bener. Tapi setelah 6 minggu itu kalian bisa lega. Gitu. Again, kerja sambil jalan-jalan, kerja sambil urus rumah baru. Sombong. Terus seberapa jago sih harusnya ngomong bahasa Inggris nih? Nggak harus. Aku sering kok ketemu banyak banget yang guest speaker yang mereka nggak bisa bahasa Inggris nih. Tapi ya udah, mereka yang penting nggak perlu ngobrol. Kan again, bisa di email, bisa di chat aja. Dan itu semua bisa dibantu dengan AI, oke? Bisa nggak ya kalau sukses jadi VA kalau aku introvert? Kalian lihat aku extrovert sih emang, tapi 80% kayak pokoknya alumni kita itu introvert semua. Jadi kerja VA ini sangat amat cocok malah sejujurnya untuk para introvert karena kalian nggak perlu keluar rumah. Justru yang kayak aku yang sampai teriak-teriak teman-temanku kayak, ayo nongkrong, gila gue di rumah terus. Ini kebanyakan untuk introvert malas jujurnya, oke? Waktu dan harga yang paling tepat adalah sekarang karena semakin lama harganya semakin naik. Terus ada banyak teman-teman kita yang sudah jadi alumni dan mereka akan semakin dianggap sebagai expert. Kayak aku contohnya udah masuk ke expert, jadi hargaku lebih mahal. Dan mungkin kalau kalian pikir kalau orang nggak akan mau pilih, tapi banyak juga apalagi yang luar
negeri ya, karena mahalnya kita di Indonesia, di luar negeri masih murah. Dan udah lebih jago nih, udah lebih punya pengalaman nih. Oke, aku akan lebih pilih list daripada si orang itu. Nah, kalian yang akan ketinggalan. Mendingan sekarang mumpung masih banyak kan orang Indonesia belum jadi VA, kalian udah duluan jadi VA dari Indonesia. Gitu. Oke? Hubungi kami SGB VA atau cek juga ke SGB VA. Terus ini adalah yang aku bilangin ke kalian tadi, yuk follow Tanya. Ini dia. @Tanya Gromenko. Oke? Aku tadi list limaran _ virtual assistant. Ini juga ada Tanya sendiri, bisa kalian tanya-tanya. Oke? Sepertinya sudah sampai saat ini saja, dan besok kita akan ketemu lagi. Besok kita akan latihan dulu, bener-bener memastikan supaya internetnya oke, background soundnya juga oke, ya. Jadi besok aku janjikan kita akan dorong banget supaya kalian bisa belajar lebih banyak. Aku nggak akan terlalu banyak ngomongin soal SGB VA course, kalian bisa lebih banyak